Dongeng dari Cina, Hakim yang Bijaksana. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri Cina terdapat sebuah daerah kanton. Di sana hiduplah Guan Yu, seorang anak laki-laki yang hidup bersama neneknya yang sudah tua renta. Guan Yu dikenal oleh masyarakat dengan nama Xiao Yu. Ia merupakan anak yang sangat rajin, suka membantu neneknya. Nek, biar aku saja yang membereskan rumah ini. Nenek istirahat saja, tidak apa-apa. Terima kasih ya Guan Yu. Kau cucu yang sangat baik. Xiao Yu tumbuh seperti anak lelaki pada umumnya di daerah Cina. Ia memiliki kulit kuning dan mata yang sipit. Neneknya pandai membuat kue. Untuk mencukupi kebutuhannya, Xiao Yu menjual bakpao yang dibuat oleh neneknya. Ia keliling di jalan perumahan kecil. Xiao Yu berteriak agar orang-orang tertarik dengan dagangannya. Bakpao, bakpao, bakpao nenek saya rasanya enak, empuk dan lezat. Bakpao, siapa yang mau beli bakpao? Bakpao yang dibuat nenek Xiao Yu sangat disukai oleh masyarakat. Sore itu, Xiao Yu hanya membutuhkan waktu yang sebentar untuk menghabiskan bakpaonya. Terima kasih Xiao Yu, bakpao nenekmu memang selalu enak. Sama-sama Tuan, terima kasih sudah selalu membelinya. Saya permisi dulu, pasti nenek saya senang semua bakpaonya habis terjual. Ya, hati-hati di jalan Xiao Yu. Sebelum pulang, Xiao Yu menyimpan semua uang hasil jualannya di keranjang. Semua uang aku letakkan di kertas berminyak ini. Semoga tidak hilang. Sekarang aku mau pulang. Nenek pasti sudah menungguku di rumah. Xiao Yu pulang dengan perasaan yang sangat senang. Namun di perjalanan, ia melihat seorang perempuan yang sudah tua renta sedang memunguti buah persik yang jatuh sehingga berhamburan di tanah. Oh, keranjang ini jatuh. Jadi semua buah persikku berhamburan. Aku harus mengambilnya satu persatu. Tapi badanku sangat pegah. Melihat itu, Xiao Yu segera berlari untuk menolong perempuan tua tersebut. Ia meletakkan keranjang dagangannya di pinggir jalan. Lalu ia segera membantu memunguti buah persik yang berserakan itu. Lalu ia memberikannya kepada si perempuan tua. Ini Nek, semua buah persik sudah dikumpulkan. Lain kali hati-hati ya, supaya tidak berhamburan lagi. Terima kasih telah menolongku, anak baik. Saat sudah selesai menolong perempuan tua, Xiao Yu mengambil keranjangnya yang ia letakkan di jalan. Namun saat dilihat isi keranjangnya, uang hasil penjualan kuenya tidak ada. Di mana uangku? Aku yakin sekali tadi diletakkan di sini. Padahal aku tinggal hanya sebentar. Mengapa bisa hilang? Xiao Yu terus mencarinya, namun tidak ketemu. Xiao Yu takut dimarahi oleh neneknya apabila tidak membawa uang itu ke rumah. Ia pun menangis keras di pinggir jalan. Gimana uangku? Uangku menghilang. Orang-orang yang mendengar tangisan itu segera berkumpul dan mendekati Xiao Yu. Mereka menanyakan mengapa Xiao Yu menangis. Kenapa kau menangis, wahai anak lelaki? Uangku hilang. Seseorang telah mengambilnya. Aku hanya meninggalkannya sebentar di sini. Di antara gerombolan orang itu, ada Hakim Bao. Ia merupakan hakim yang sangat terkenal bijaksana. Tubuhnya besar dengan mata yang sipit. Ia mempunyai alis yang melintang, kumis yang tipis, janggut yang lebat, dan di dahinya terdapat tanda bulan sabit. Hakim Bao bersama penasehatnya yang bernama Lung. Hakim Bao mendekati Xiao Yu dan bertanya, Di mana terakhir kali kau menyimpan uangmu itu, nak? Aku menyimpannya di bawah kertas berminyak.
Tadi aku tinggal sebentar untuk membantu perempuan tua yang buahnya berserakan di jalan karena terjatuh. Saat kembali, uangku sudah tidak ada. Bagaimana ini, Hakim? Setelah mendengar jawaban dari Xiao Yu, Hakim Bao mengerutkan alis lalu mendatangi satu-satu orang yang berkerumun di situ. Ada wanita memakai baju merah, pemuda bertubuh kurus, pria dengan tai lalat di pipi kirinya, kaki memakai baju kuning, berkaki pincang, dan wanita pendek berpakaian kumuh. Aku akan memberikan pertanyaan satu persatu kepada kalian. Aku harap kalian menjawabnya dengan jujur. Namun, semua orang tidak ada yang mengaku siapa yang mengambil uang Xiao Yu. Hakim Bao berkata, Jika tidak ada yang mengaku, berarti batu besar inilah yang mengambilnya. Karena batu ini di dekat keranjang Xiao Yu, jadi akan aku tanyakan pada batu ini saja nanti. Mendengar perkataan yang keluar dari Hakim Bao, semua orang di sana tertawa. Mana mungkin batu yang mengambilnya? Bicara saja tidak bisa. Iya, sangat mustahil. Kau sudah gila ya Hakim Bao? Masa menuduh batu sebagai pencurinya? Hakim Bao terus diejek oleh mereka karena pendapatnya. Bahkan Xiao Yu pun tidak percaya. Masa batu besar itu yang telah mengambilnya? Bagaimana caranya? Aku bisa membuktikannya. Ikut aku ke pengadilan sekarang. Tapi syaratnya kau harus membayar 2 keping yuan untuk melihatnya. Karena penasaran, mereka menuruti perkataan Hakim Bao. Mereka semua menuju ke pengadilan. Di depan pintu masuk, Lung menyediakan ember berisi air di dekat pintu masuk pengadilan. Hakim Bao mengawasi orang-orang yang meletakkan uang ke dalam air. Satu persatu orang meletakkan uangnya di ember berisi air itu. Pertama, kakek kurus berkaki pincang. Disusul wanita pendek kumuh. Lalu pemuda bermata sipit. Kemudian wanita gendut berpakaian mewah. Dan yang terakhir meletakkan adalah pria kurus dengan tai lalat di pipi kanannya. Pada saat pria itu meletakkan koin di dalam ember, tiba-tiba Hakim Bao berteriak. Pria kurus dengan tahi lalat di pipi kiri itulah pencuri uang Xiao Yu. Pria itu segera ditangkap oleh penasehat Lung. Ia berontak dan bersikukuh membela dirinya bahwa bukan ia pencurinya. Hakim Bao, kau kan hakim yang bijaksana. Jangan sembarangan menuduh. Hakim Bao, apa kau bisa membuktikan bahwa dialah pencurinya? Tentu saja Hakim Bao bisa membuktikannya. Ia segera menunjuk pada ember berisi kepingan uang yang tadi mereka kumpulkan. Uang hasil jualan Xiao Yu diletakkan di kertas berminyak. Lihat. Uang yang dimasukkan oleh pria kurus dengan tahi lalat di pipi kiri itu, airnya sekarang menjadi berminyak. Lung segera menggeledah pria itu. Ternyata ia berhasil menemukan sekantong uang. Lihat, aku menemukan sekantong uang di tubuh pria ini. Itu uangku. Jumlahnya 30 keping yuan. Sudah terbukti, pria itulah pencurinya. 2 prajurit membawa pria itu ke dalam penjara. Dan Hakim Bao mengembalikan uang tersebut kepada Xiao Yu dan semua uang yang ada di ember pemberian semua orang. Ini uang, dijaga baik-baik. Bapak nenekmu sangat enak. Besok aku pesan 10 buah dan tolong bawakan ke rumahku. Baik, terima kasih Tuan. Mata Xiao Yu sangat berbinar. Ia sangat senang menerima uang dari Hakim Bao. Kali ini, ia bisa memberikan uang lebih banyak kepada neneknya. Setibanya di rumah, Xiao Yu menceritakan semua kejadian tadi kepada neneknya. Ia juga berjanji untuk lebih berhati-hati menyimpan uangnya. Jika kau anak yang baik, maka kebaikan akan menyertaimu juga. Dan nenek yang selalu mendoakanku. Nenek akan menyiapkan bahan-bahan untuk pesanan Hakim Bao besok. Aku bantu ya, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Nah, sekarang waktunya menjawab pertanyaan berdasarkan
cerita yang sudah kalian dengarkan tadi. Silakan persiapkan alat tulisnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh utama dari cerita Hakim yang Bijaksana? Pertanyaan yang kedua, di manakah latar tempat kejadian cerita Hakim yang Bijaksana? Pertanyaan untuk nomor 3, bagaimanakah karakter dari tokoh utama dalam cerita Hakim yang Bijaksana? Pertanyaan nomor 4, kapankah hakim harus memberi hukuman kepada si pencuri? Pertanyaan nomor 5, apakah yang terjadi saat semua orang memasukkan uang ke dalam ember berisi air? Pertanyaan nomor 6, mengapa hakim mengatakan bahwa batu besar itulah yang mengambil uangnya Sioyu? Cukup sekian dulu ya anak-anak. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.